Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers dan juga Caca, kata hipnoterapi itu lagi familiar banget nggak sih sekarang? Bener banget. Setuju kan? Nah, salah satu metode penyembuhan ini memang menjadi metode yang banyak dilakukan oleh kaum urban. Yes, hipnoterapi sendiri merupakan salah satu metode pengobatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah psikologis. Misalnya fobia, gangguan cemas, atau apapun yang mengganggu pikiran kita. Rasa-rasanya aku kayak butuh gitu deh. Butuh kayaknya banyak kamu. Caca tuh mengganggu pikiran aku setiap hari kayaknya. Wow, jadi kamu terganggu karena aku. Fobia jangan-jangan sama aku. Enggak loh. Enggak. Aku mikirin kamu soalnya. Udah cukup ya, nanti di belakang layar aja. Nah, kali ini aku akan share satu informasi menarik dari treatment hipnoterapi kali ini. Well, viewers, berikut informasinya untuk kamu. Viewers, akhir-akhir ini metode penyembuhan dengan cara hipnoterapi banyak dilakukan kaum urban. Hipnoterapi sendiri merupakan tipe terapi yang menggunakan hipnosis, yaitu tindakan memasuki alam bawah sadar seseorang untuk memberikan sugesti tertentu. Pada kasus depresi, hipnoterapi bertujuan untuk membuat seorang fokus dan rileks sehingga perasaan dan emosi negatif di masa lalu bisa dikendalikan. Hipnoterapi adalah terapi dengan menggunakan ilmu hipnosis. Ilmu hipnosis sendiri adalah ilmu komunikasi pikiran bawah sadar. Nah, yang kita ketahui kan umumnya nih ya, teman-teman, kita semuanya tahu kalau yang namanya pikiran ya kita cuma ngertinya itu cuma pikiran ya. Nah, tapi ternyata dari segi ilmu neuroscience, teman-teman, pikiran ini dibagi menjadi ada yang pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ada gerbang yang disebut sebagai pembatasnya, yaitu pikiran kritis. Nah, jadi ilmu komunikasi pikiran bawah sadar adalah bukan sekedar apa yang ada di pikiran sadar, tapi bagaimana berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar kita itu. Hipnoterapi sendiri memiliki banyak manfaat. Di antaranya bisa menyembuhkan trauma, ketakutan, rasa cemas, hingga meringankan beban pikiran. Menjadi penyembuhan yang cukup populer. Umumnya orang-orang yang melakukan terapi ini adalah banyak dari beberapa sahabat healing saya tuh yang tentunya merasa mengalami depresi, cemas, ketakutan, atau rasa kurang percaya diri yang mereka rasa sepertinya menghambat kemajuan mereka ya. Dan bahkan nih ada loh yang klien sahabat healing saya itu yang dia itu ketika ketemu orang baru bisa keringat dingin, tangannya itu sampai mengeluarkan keringat, dan tentunya ini mengurangi rasa percaya diri dia dan akhirnya membuat dia itu sampai ngeblank, gak tahu mau ngomong apa. Nah, masalah-masalah seperti ini tentunya dia itu pasti juga sudah mencari bantuan kemana-mana, dan ketika sepertinya rasanya sudah tidak menemukan bantuan, maka akhirnya mereka mungkin ya mendengar dari sahabat healing lainnya yang pernah datang ke saya, jadi akhirnya datang ke saya dan berkonsultasi, dan ketika dirasa cocok ya akhirnya bisa masuk ke sana. Dan kenapa kok bisa ada kata dirasa cocok? Karena ketika mendengar kata hipnoterapi tentunya orang udah berkaitan dengan hipnotis ya, dan ketika dengar kata hipnotis ya udah takut dulu karena sepertinya menyeramkan ya. Dan tentunya makanya ketika dirasa cocok melalui sesi konseling, melalui sesi konsultasi, baru kita bisa masuk ke sesi hipnoterapinya. Dan karena pikiran bawah sadar ini dimiliki oleh setiap orang, namun sebagai informasi ya buat teman-teman bahwa pikiran bawah sadar ini, antara pikiran bawah sadar dan pikiran sadar, tadi kan ada gerbang disebut pikiran kritis. Pikiran kritis ini mulai terbentuk ketika anak-anak itu berusia 7 tahun ke atas. Jadi sehingga ketika masih di bawah 7 tahun, rasanya belum memerlukan proses hipnoterapi ini, tapi bisa dilakukan dengan pemahaman bahwa ketika kita melakukan proses hipnoterapi, tujuannya adalah menembus ke pikiran bawah sadar, berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar untuk membantu
sahabat healing itu untuk membantu dia supaya bisa melewati hal-hal yang pernah dimaknai kurang tepat sehingga menimbulkan masalah di dalam kehidupannya. Nah, jadi untuk anak-anak yang kita ketahui belum memiliki pikiran kritis itu mudah sekali. Kita juga boleh, ya mungkin nggak disebut sebagai proses hipnoterapi, tapi sebenarnya dengan kita berkomunikasi dengan anak dengan pikiran bawah sadarnya itu sudah termasuk merupakan bagian dari proses hipnoterapi itu sendiri. Nah, jadi kalau proses hipnoterapi ini ketika anaknya sudah berusia di atas 10 tahun, itu kan umumnya banyak nih orang tua sahabat healing yang mengatakan, anak saya itu kok waktu kecil ya, sepertinya mudah sekali disuruh ini itu, diajak ini itu, sepertinya percaya diri, tapi begitu udah mulai ABG, kok kayaknya ngeyel ini. Nah, sebagai informasi, sahabat healing perlu pahami bahwa karena pikiran kritis sudah terbentuk, ketika pikiran kritis sudah terbentuk, namanya saja pikiran kritis, otomatis berarti mengkritisi, menganalisa, sehingga informasi yang masuk melalui apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, itu akan membuat dia berpikir dulu, apakah ini sesuai dengan apa yang sudah saya maknai di bawah sadar saya. Nah, jadi inilah ketika dimaknainya kurang tepat, kan dimaknainya itu di masa kecilnya, sehingga ketika dimaknai kurang tepat, maka ketika dewasa ini baru bisa membawa masalah. Nah, apabila ditanya kapankah proses hipnoterapi ini dibutuhkan, ini dia teman-teman, bila Anda merasa sepertinya Anda sudah merasa kewalahan untuk bisa membantu anak atau membantu diri sendiri untuk supaya keluar dari masalah yang Anda rasa sudah cukup lama menjerat, membelenggu diri Anda. Nah, disinilah mungkin diperlukan Anda perlu berkonsultasi untuk mencari jalan ataupun solusi untuk diri Anda. Viewers, bukan hanya itu. Nyatanya ilmu ini pun banyak juga digunakan untuk kondisi kesehatan tertentu. Namun, adakah perbedaan antara psikologi, psikiater, dan hipnoterapis ini ya? Oh, baik. Ya, psikolog ini adalah seorang tenaga ahli di bidang kesehatan mental. Dan untuk psikolog sendiri, mereka itu ilmunya itu belajar dan supaya bisa mengambil gelar psikolog ini. Dan psikolog ini tentunya juga mungkin sahabat juga pernah mendengar ya kata psikiater ya. Nah, psikolog dan psikiater ini juga dua hal yang sebenarnya berbeda. Kalau psikiater ini adalah tenaga medis dari ilmu kedokteran. Jadi ini dari ilmu kedokteran, kalau yang psikolog tidak perlu mengambil sekolah kedokteran. Nah, jadi yang membedakan seorang hipnoterapis dengan mereka ini, psikolog dan psikiater ini adalah dari tekniknya ya, dari bagaimana caranya melakukan penerapan solusi untuk membantu si sahabat healing ini bisa mencapai kondisi yang menurut dia itu bisa membebaskan dia dari trauma masa lalu ataupun dari hal-hal yang membuat dia sehingga dia merasa dia tuh tidak bertumbuh ataupun tidak maksimal atau bahkan sepertinya menderita ya. Jadi yang membedakan di hal yang diterapin untuk solusinya. Jadi kalau psikolog umumnya dia melihat dari menganalisa dari si klien ini apa yang dia ucapkan, bagaimana perilakunya, bagaimana sikapnya, bagaimana cara dia menceritakan masalahnya. Dan dari hal ini si psikolog ini menganalisa, kemudian akan menerapkan psikoterapi ya, konsultasi. Jadi seperti ngobrol gitu ya sahabat healing. Jadi ngobrol, kemudian dia akan menerapkan bagaimana terapan-terapannya supaya nanti ke depannya ini apa yang ingin dicapai oleh si klien ini bisa tercapai ya. Jadi lebih ke psikoterapi ya. Jadi kalau psikiater itu tentunya dengan cara yang lebih melibatkan bagaimana struktur kimia di dalam otak karena berkaitan dengan ilmu kedokteran. Jadi tentunya nanti mungkin bila dirasa diperlukan mungkin psikiater akan merujuk untuk beberapa keperluan medis ya, jadi seperti scan otak dan sebagainya. Dan kemudian kebanyakan psikiater itu akan menerapkan solusi yang lebih mungkin mereka itu bisa
memberikan solusi berupa obat ya, sehingga untuk membantu si klien tersebut. Dan kalau seorang hipnoterapi yang membedakan adalah itu tadi yang seperti dijelaskan, bahwa kita ini sebagai seorang hipnoterapi, kita karena menggunakan ilmu komunikasi pikiran bawah sadar, sehingga yang lebih banyak kita terapkan adalah bagaimana penggunaan kalimat-kalimat yang bisa akan membantu si sahabat healing ini bisa membantu dia untuk bisa memaknain ulang, ataupun mungkin yang disebut istilahnya itu mereframing, ya, memaknain ulang, memberikan arti ulang terhadap hal yang membuat dia akhirnya terkena masalah tersebut. Dan di sini dengan perubahan yang akan terjadi di pikiran bawah sadar, diharapkan ke depannya itu akan bisa membuat dia itu yang tadinya itu punya perasaan marah, benci, takut, depresi, itu bisa makin turun levelnya, bahkan jadi netral. Seperti demikian. Kalau yang dirasa bener-bener berasa sih. Karena sebelumnya aku nggak percaya sih yang namanya hipnoterapi. Tapi setelah dicoba, aku kan boleh aku cerita ya? Iya. Mengenai apa gitu. Jadi aku sebenarnya dari kecil sekali aku trauma dengan digigit anjing. Jadi setiap kali ketemu anjing takut banget gitu. Sampai bukan hanya deket sama anjing, jauh pun udah lihat anjing udah takut banget gitu. Jadi pas kemarin di hipno, aku tahu dari temen sih. Jadi temen aku kasih tahu ini ada Cici ini loh yang bisa hipnoterapi. Jadi aku coba. Walaupun awalnya itu aku mungkin takut-takut ya. Ini di hipno beneran nggak gitu kan. Jadi akhirnya aku coba, ternyata hanya sekali saja hipnoterapi. Untuk saat ini aku lihat anjing aja udah nggak takut. Kalau yang dirasa pastinya tenang kali ya. Karena kan kalau ngelihat anjing, apalagi anjing yang guguk yang udah ngegonggong, itu bener-bener sangat takut. Bener-bener kayaknya darah yang tadinya darah saya rendah bisa langsung naik ke atas gitu. Udah bener-bener takut banget. Jadi pas habis di hipno, saya belum yakin pertamanya. Cuma digituin doang, karena cuma tiduran doang, terus nggak tahu diapain kan, disuruh ngikutin gerakan-gerakannya, disuruh ikutin kata-katanya gitu. Saya nggak yakin. Sampai ada satu hari saya ketemu anjing di satu tempat banyak banget, terus kok rasa deg-degan itu udah nggak ada gitu. Jadi ya udah, emang kenyataannya seperti itu gitu. Jadi emang hipnoterapi ini bener-bener top banget. Viewers, tak terlihat di layar kaca dan memutuskan untuk berhijab, nama Puput Melati di tahun 80 dan 90-an cukup dikenal. Ya, beberapa waktu lalu ditemui dalam kegiatannya, Puput ternyata masih aktif dalam kegiatannya sebagai seorang penyanyi. Tidak hanya itu saja, jarang tampil di layar kaca, nyatanya pelantun si jago mogok ini masih begitu aktif di media sosial dan kegiatan off-air-nya. Ya, sejak memutuskan untuk menggunakan hijab, Puput memang kerap tampil modis dengan fashion hijab dan style yang dikenakannya. Modis dan syar'i menjadi pilihan style Puput dalam setiap penampilannya. Meski tidak mengikuti tren fashion yang ada setiap tahunnya, namun Puput memiliki warna-warna favorit yang menjadi pilihan dalam setiap mode fashion yang digunakannya. Aduh, saya tuh termasuk yang nggak terlalu mengikuti fashion banget ya. Karena kalau saya sih lebih ke yang penting nyaman untuk dipakai, karena saya juga berhijab. Tapi berhijab sekarang itu nggak stuck ya fashionnya. Justru malah kayak sekarang ini kan keren-keren banget. Tapi memang saya lebih memilih yang simple dan nyaman dipakai gitu. Seperti saya ya orangnya simple gitu, jadi nggak terlalu mengikuti mode sih, nggak terlalu ikutin fashion banget, tapi juga saya senang aja lihat perkembangan fashion gitu. Enggak, favorit aku sih hitam ya. Favorit aku hitam, jadi memang dan pastel sih, warna pastel dan warna hitam. Jadi kalau misalnya lihat lemari aku nggak pernah ada warna merah, warna-warna yang mencolok-mencolok. Termasuk ini sih memang nggak ada ya. Cuman karena ini kan saya pakai punya Mam Najwa, jadi saya pakai gitu.
Viewers, dari informasi fashion sampai hipnoterapi sudah kita sampaikan untuk kamu di rumah. Tapi sayang sekali viewers, berita tadi tentu saja menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Sayang sekali aku dan Septa harus pamit dari viewers. Tentunya besok kita ketemu lagi ya dengan beragam informasi menarik lainnya. Akhir kata, aku Septa Andrian, Aku Natasha Liotania, pamit undur diri. Thank you for watching Daily Lifestyle. the best source for your daily insight. See you and bye!